sudah dapat itu waktu itu 50 dikali 10 berarti sekitar 500.000 ya teman. Polanya sama kayak gitu kan. Cuman berbeda istilahnya. Kalau saya dulu TikTok, kalau ibu saya dulu kena IG, sekarang udah radio online. Itu sama aja teman, sama aja. Pertama kalau teman-teman ditawarin orang yang nggak jelas, disuruh like kemudian dapat komisi, walaupun teman-teman awalnya diiming-imingi kemudian masuk komisinya di tabungan teman-teman, pas di tahap berikutnya disuruh top up lagi, nah disitulah mulai curiga teman-teman. 2 hari yang lalu saya ditawarin juga kayak gitu, tapi ini formatnya beda. Dia bilang kamu mau nggak dapat 500.000 tapi disuruh like radio online gitu teman-teman. Dapat uang kayak gitu, orangnya kan uang dari penipuan, maksudnya uang panas. Masa masuk ke Mandiri kita atau bank lokal kita uang panas kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, dengan Mas Vlogger. Jadi pada video kali ini saya ingin sharing aja pengalaman buruk saya atau jelek saya. Itu saya pernah ketipu itu waktu di kerja online ya teman-teman. Jadi saya coba ceritakan dulu kronologisnya. Nah itu di bulan Maret apa bulan Juni saya lupa. Itu ada seseorang yang menawarkan istilahnya kerjasama. Istilahnya itu programnya itu ada program like, program share, dan di screenshot kayak gitulah teman-teman. Nah jadi waktu itu saya masih awam ya, saya belum tahu bahwa kejadian ini akan, ternyata bukan saya saja yang nimpa, tapi ibu saya juga terkena tipu teman-teman. Jadi entah saya tidak tahu dia dapat nomor saya dari mana, kemudian dia WA saya. Jadi sistemnya tuh kayak gini teman. Jadi teman-teman dihubungi lewat WA, nanti dimasukkan dalam grup WA. Lalu nanti teman-teman diberikan tugas. Nah tugasnya itu sebenarnya simple teman-teman. Jadi cukup dia lihat cek TikTok saya, lihat TikTok saya tuh sudah mendekati 4.000 gitu kan. Jadi dia tertarik untuk kerjasama, yaitu kalau kita mengfollow akun TikTok yang dia berikan, kemudian kita like, kemudian kita screenshot, dan karena kita sudah dimasukkan di grup WA atau grup Telegram, nah hasil screenshot kita itu kita harus upload di grup itu, lalu nanti di grup itu kita akan istilahnya setelah selesai langsung dikasih fee-nya itu langsung dikirim masuk ke rekening bank kita teman. Untuk awalnya pada saat saya bergabung tuh ya memang masuk teman-teman ya, tugas pertama disuruh like sama screenshot, kemudian diupload ke grup WA grup tersebut, lalu kemudian setelah selesai saya menunggu istilahnya mungkin 10 menit dan uangnya masuk di bank saya. Alhamdulillah kan, saya bilang wah ini enak banget nih, tugasnya kok mudah banget istilahnya kan, hanya cukup like, screenshot, kemudian upload di channel grupnya, lalu ini dapat komisi 50.000 waktu itu. Kemudian mulailah berlanjut kan, di tugas 2 sama kayak gitu juga, tapi di berbeda akun TikTok ya teman-teman. Kemudian saya juga mengulang polanya tadi juga sama, disuruh like, kemudian disuruh screenshot, habis di screenshot diupload lagi ke channel WA grup yang istilahnya sebagai mentor kita gitu teman-teman. Kan langsung saya setelah saat itu selesai, kemudian dikirim lagi komisinya masuk ke bank lokal saya atau bank mandiri saya. Begitu terus di pengerjaan 1, di tugas 3 tadi kan, tugas 3 juga sama, tugas 4, tugas 5 juga sama, tugas 6 juga sama, tugas 7, tugas 8, tugas 9, tugas 10 juga sama. Jadi total yang saya sudah dapat itu waktu itu 50 dikali 10 berarti sekitar 500.000 ya teman. Nah pada waktu itu saya mulai start itu tuh dari tugas 1 sampai tugas 10 dari jam 8, dan pada saya selesai menyelesaikan tugas 10 itu di sekitar jam 12 siang saya ada tugas lain nih teman-teman. Tugasnya yaitu membeli barang yang ada di Shopee teman-teman ya. Nah pada waktu awal saya membeli barang, dia tuh diberikan pilihan kan, misalnya barang 1
itu tas harganya misalnya 2 juta. Pilihan yang B mungkin dia apa namanya dompet, mungkin itu harganya 1 juta kan. Kemudian yang ketiga itu mungkin linknya ngarah ke baju. Dan saya disuruh pilih, dan dari setiap pembelian tersebut langsung dapatkan komisi kan. Nah dari situ saya pikir nggak mungkin saya istilahnya baru-baru awal kayak gini langsung istilahnya pilih yang harga barang tadi 2 juta kan. Yang 1 juta pun nggak mungkin, ya paling ya di ini tadi baju tadi mungkin di harga berapa tadi ya, 500.000 kan. Saya store lah, saya bayarkan lah dari bank BR rekening saya itu kan. Saya dapat ke link yang ada tersebut, lalu ternyata secara otomatis masuk lagi istilahnya komisi dari situ, dan sekaligus uangnya 5.000 itu dibalikan lagi. Jadi 5.000 itu menjadi berputar, istilahnya dari 5.000 tuh ternyata masuk di komisi saya keluarkan 5.000 untuk beli barang itu, dan masuk lagi di 7,5. Jadi sekarang saya udah dapatkan dari harga 500.000 beli baju itu, dan masuk lagi kembali ke dalam tabungan saya itu 750, jadi sekitar 250. Lumayan kan, saya berpikir gitu. Nah masuk ke setelah tugas 11 beres, masuk ke tugas 12. Nah tugas 12 ini agak aneh, karena nilai yang harus saya beli barangnya itu semakin tinggi teman-teman. Mulai dari harga 8 juta pada saat itu berupa apa ya, trust branded salah, merek Dior atau Hermes nggak tahu saya. Kemudian yang kedua itu mulai lagi kamera harga mungkin 5 juta atau apa saya lupa. Kemudian yang satunya lagi itu di harga 1,5 itu di HP atau apa gitu kan. Ya di antara pilihan tersebut kan saya kan yang paling ringan itu adalah yang HP kan, yang kecil kan istilahnya. Pada saat itu kebetulan rekening saya tuh memang saya batasi untuk belanja-belanja kayak gitu kan. Tapi saya berpikir tadi tugas 1 sampai tugas 11 sudah lancar, tugas 12 ya saya kira nggak masalah ya. Akhirnya saya lakukan lagi itu, top up lagi kan, beli lagi, belanja lagi, karena kalau saya bisa belanja 1,5 nanti balik tabungan saya itu jadi 2 juta kayak gitu kan mikirnya, karena gak mungkin dia nipu setelah tugas 1 sampai tugas 11 tadi dia komisi selalu masuk kan. Ternyata setelah tugas 12 tadi saya lakukan dan sudah selesai, ternyata dia nggak langsung masuk komisi saya. Dia bilang untuk mendapatkan komisi sebesar 2 juta tadi dengan belanja 1,5, saya harus belanja lagi teman, belanja lagi istilahnya dengan nilai yang lebih tinggi lagi. Nah dari sini saya mulai curiga, kok bisa istilahnya kan dari yang sebelumnya itu uangnya langsung masuk, tapi yang ini kok nggak masuk. Kata dia harus belanja lagi lebih besar kan, nggak masuk akal menurut saya. Akhirnya saya coba saya bilang saya mau berhenti aja. Saya bilang saya cuma mau uang saya yang 1,5 tadi kembali gitu, saya bilang kan ke dia. Kata dia nggak bisa, karena memang itu udah aturan dari perusahaan, jadi saya harus menyetor dulu sebesar nilai barang yang ada di tugas 13 tadi teman, baru dikembalikan 1,5 saya dan sekaligus plus bonus yang lainnya. Nah dari situ saya curiga kan, kok gini cara kerjanya beda dengan yang lain kan. Akhirnya setelah saya pikir-pikir, akhirnya saya mulai curiga nih. Saya bilang, coba kamu kasih linknya, saya mau chat situsnya. Dia nggak ada, bilang teman-teman. Kata dia, kita hanya berpatokan pada apa namanya ya, lewat WA atau grup aja. Nah itu saya semakin curiga. Saya bilang, kantornya di mana? Nah dia bilang kantornya ya, karena saya posisi di Jawa, di Sumatera kan, di Bengkulu tepatnya. Dia bilang di Jawa, alamannya ini, nomor teleponnya ini gitu ya. Semakin curiga saya kan. Akhirnya saya bilang tetap saya istilahnya, karena saya tadi di tugas 13 itu dia bilang semakin tinggi nilai barang yang harus saya top up, mulai dari 20 juta, 15 juta, dan 10 juta itu udah nggak mungkin teman-teman untuk ngikutin yang kayak gitu. Akhirnya saya mulai udah curiga. Saya juga berpikir, wah ini apa saya masuk dalam permainan money game, saya bilang kan, saya dalam pikir saya kan, atau saya istilahnya bisa gimana ya caranya ya supaya saya berpikir ini udah nggak jelas lagi nih. Akhirnya ya sudahlah, akhirnya saya relakan aja
uang yang 1,5 itu raib. Istilahnya saya 750 dapat dari dia 1,5, ya saya kira-kira rugi sekitar 7,5 lah teman-teman. Tapi saya berpasrah diri saja, mungkin ini teguran dari yang di atas untuk itu. Ternyata setelah jarak 2 bulan kasus yang sama juga ibu saya alami teman-teman. Jadi sama juga kayak gitu, tapi nilai nominalnya lebih kecil. Pada saat itu kalau nggak salah dia ya IG bukan TikTok. Sistemnya sama, jadi like IG, kemudian di screenshot, kemudian di upload di WA atau Telegram group. Dia juga nggak ada situs, kemudian nggak ada istilahnya apa ya, kayak alamatnya di mana nggak jelas. Kemudian dia cuman patokannya cuman ada bukti-bukti bahwa perusahaannya sudah bonafide. Akhirnya saya bilang, ibu udah sampai tahap berapa? Dia bilang kan. Pada waktu dia udah melakukan 10 pekerjaan, dia bilang dia juga udah dapat sekitar 200.000 kalau saya nggak salah. Waktu itu dia suruh like di IG ya teman-teman. Nah kemudian pada waktu dia di tahap nomor 10 atau 11, dia disuruh top up teman-teman. Disuruh top up, nggak tanggung-tanggung top upnya tuh pilihannya, kalau saya nggak salah ingat ya, 5 juta, 8 juta, 10 juta. Nah, karena keburu percaya tadi ibu saya tahapannya, dan disetorlah 10 juta. Akhirnya apa? Setelah disetor 10 juta, yang 10 juta tadi nggak balik lagi. Istilahnya dapat komisi source-nya 15 juta. Nggak langsung masuk ke rekening bank, tapi disuruh istilahnya top up lagi sekitar 30 juta. Saya langsung bilang ke ibu kan, saya juga pernah ceritakan ke ibu saya itu bahwa saya pernah mengalami yang sama persis kayak gini teman-teman. Jadi saya bilang, udah bu, relakan aja istilahnya uang yang udah dikirim. Mungkin itu juga kita juga nggak ada jaminan kalau kita store lagi 25 atau 30 juta itu uang kita ini bakal kembali. Seburuk-buruknya kalau kita nggak setor ya kita rugi cuma 10 juta saya bilang ya. Hanya setelah ibu saya berpikir, akhirnya bisa juga istilahnya ya udahlah relakan aja 10 juta tadi. Nah dari situ saya ingin memberitahu kepada teman-teman bahwa banyak sekali penawaran yang kayak gitu ya teman-teman. Jadi harus diwanti-wanti. Pertama, dari pelajaran tersebut saya bisa ambil kesimpulan. Pertama, kalau teman-teman ditawarin orang yang nggak jelas, disuruh like kemudian dapat komisi, walaupun teman-teman awalnya diiming-imingi kemudian masuk komisinya di tabungan teman-teman, pas di tahap berikutnya disuruh top up lagi, nah disitulah mulai curiga teman-teman. Jadi saran saya kalau memang mau ngikut yang kayak gitu, pastikan dia udah ada website ya teman-teman. Kalau sudah ada website, kemudian cek lagi websitenya itu ada trafficnya nggak. Kalau dia baru dibuat, patut kita curiga teman-teman. Kemudian yang kedua, tanyakan juga alamatnya di mana, legalitas hukumnya gimana, nomor teleponnya yang di mana bisa dihubungi. Kalau dia bisa jawab di antara itu, tapi juga nggak ada website, percuma saja teman-teman. Itu penipuan model baru zaman sekarang teman-teman. Nah barusan aja 2 hari yang lalu saya ditawarin juga kayak gitu, tapi ini formatnya beda. Dia bilang kamu mau nggak dapat 500.000 tapi disuruh like radio online gitu teman-teman. Wah, saya udah dengar kayak gitu, sebenarnya bisa aja sih saya terima, tapi ya gimana ya, dapat uang kayak gitu, orangnya kan uang dari penipuan, maksudnya uang panas. Masa masuk ke Mandiri kita atau bank lokal kita uang panas kayak gitu? Yang mending gak usah lah, ditolak aja langsung lah. Tapi buat teman-teman yang saya sebenarnya bisa baca sih, sebenarnya mereka tuh polanya sama kayak gitu kan, cuman berbeda istilahnya. Kalau saya dulu TikTok, kalau ibu saya dulu kena IG, sekarang udah radio online. Itu sama aja teman-teman, sama aja. Jadi itu saja yang bisa saya sharing teman-teman. Maksudnya teman-teman dengan belajar dari pengalaman saya ini, jadi bisa terhindar lah istilahnya yang seperti yang saya dapat kejadian ini atau ibu saya alami atau teman-teman yang alami ya teman-teman. Jadi saran saya teman-teman, ya memang kerja online itu istilahnya kalau kita udah tergiur kayak gitu, tapi kita logika kita istilahnya atau akal sehat kita udah mati istilahnya mati itu nggak berpikir ulang lagi, ya kayak gitu teman, kita kadang ceroboh akhirnya kena tipu. Tapi moga-moga dengan ada video ini teman-teman itu bisa jadi pencerahan